Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji praktek uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Kristina Yudama, mahasiswa PPG dalam jabatan dengan nomor induk mahasiswa 1211723211945 LPTK Universitas Gorontalo. Pada hari ini, Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di Sekolah SMP Negeri Tatarandang kelas 7. Praktek layanan yang saya laksanakan pada hari ini adalah layanan bimbingan klasikal dengan teknik diskusi dengan topik cita-citaku di masa depan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih berikan kesempatan sehingga kita boleh hadir di sekolah dalam keadaan yang baik, ya. Oke, baik. Saat ini sebelum kita lanjut, Ibu akan tunjuk salah satu siswa untuk berdoa. Ketua kelas ini, ya, silakan maju untuk pimpin doa pada saat pagi hari ini. Silakan maju di depan, pimpin doa. Tuhan, yang kita dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami semua boleh berkumpul di tempat ini untuk belajar. Dan Tuhan, oleh sebab itu Engkau berkati otak dan pikiran kami agar kami bisa mengerti pelajaran yang diberikan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berdoa. Amin. Terima kasih, ya. Saya sudah berdoa. Ya, baik. Pada saat ini Ibu akan mengabsen, ya, mengecek kehadiran. Oke. Yang pertama, Inggris. Hadir Bu. Raya. Hadir Bu. Resti. Hadir Bu. Rutlina. Ejika. Deristina. Repaldo. Rustia. Lina. Asifa. Isel. Ima. Bening. Ermon. Yurmin. Itu yang tidak hadir, ya. Oke. Yang 14 yang hadir, ya. Baik, pada saat pagi hari ini Ibu akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal, ya. Layanan bimbingan klasikal dengan topik cita-citaku di masa depan. Jadi topiknya cita-citaku di masa depan. Tujuannya yang pertama, siswa mampu menganalisis, ya, tayangan video yang akan ditayangkan nanti, ya, dalam perjalanan menggapai cita-cita hingga sukses. Kemudian tujuan yang kedua, siswa mampu, ya, memahami pentingnya memiliki cita-cita. Kemudian tujuan yang ketiga, siswa, ya, mampu memahami bagaimana cara untuk bisa menggapai cita-cita. Ada berapa tujuan yang hendak kita akan capai pada saat pagi hari ini? Ada berapa? 3. Ada yang bisa sebutkan dari ketiga tujuan yang telah disampaikan pada saat pagi hari ini? Ada yang bisa? Ya, oke, silakan. Yang ketiga, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis tayangan video yang isinya tentang perjalanan dalam menggapai cita-cita hingga menjadi sukses. Yang kedua, peserta didik dapat memahami pentingnya memiliki cita-cita. Ketiga, peserta didik dapat memahami cara menggapai cita-cita. Ya, oke, bagus, sebutkan. Baik. Pada saat ini sebelum kita lanjut, Ibu akan membuat ice breaking. Guru lihat semua sudah jenuh-jenuh kelihatannya.
Oke, sekarang Ibu Guru minta semua berdiri. Kalau Ibu Guru bilang pagi 1 kali, Ibu Guru bilang siang 2 kali, Ibu Guru bilang sore 3 kali, Ibu Guru bilang malam, tepuk tangan tanpa suara. Oke, konsentrasi. Jadi bukan konsentrasi ya. Pagi, siang, sore, malam. Oke, masih ada yang tidak konsentrasi. Ayo konsentrasi semua. Pagi, siang, sore, malam. Coba konsentrasi ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus konsentrasi agar supaya kita mencapai satu tujuan yang baik ya. Lagi ya. Kalau Ibu bilang malam, pagi, 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 sore, sore, siang, siang. Oke, bagus. Silakan duduk kembali ya. Oke. Baik. Lanjut, saat ini Ibu akan membagi 3 kelompok ya, membagi kelompok yang terdiri dari 3 kelompok. Satu kelompok 1 5 orang, kelompok 2 5 orang, kelompok 3 4 orang. Ya, silakan bentuk kelompok. Setiap kelompok ada 1 ketuanya. Ya, kelompok 1 sebelah sini menghadap ke sana, kelompok 2 di sana menghadap kemari, kelompok sana menghadap kemari. Oke, silakan bongkar ganti-ganti. Topik layanan saat ini yang Ibu hendak sampaikan kepada anak-anak. Apa tadi topiknya? Cita-cita aku di masa depan ya. Oke, baik. Ya, saat ini Ibu akan menayangkan PPT atau materi. Tolong diperhatikan semua ya. Ya oke, topiknya cita-cita aku di masa depan. Sekarang Ibu mau tanya, selain yang ada di layar, apa sih pengertian dari cita-cita? Ada yang bisa menjawab dari kelompok atau pribadi? Ada yang bisa menyampaikan apa yang dimaksud dengan cita-cita atau apa pengertiannya? Ada yang bisa? Kalau ada yang bisa sampaikan. Saya Ibu. Oke, ada? Ya bagus. Oke, silakan. Cita-cita adalah impian atau harapan seseorang ke depannya yang ingin dicapai. Bagus. Oke, tekan. Oke, kelompok berikutnya ada yang bisa? Ya, oke bagus. Menurut saya cita-cita adalah impian yang ingin dicapai. Kalian bisa diciptakan satu dari kita pada sungguh-sungguh untuk yang terjadi. Wah, luar biasa, luar biasa. Oke, ada kelompok lain lagi, kelompok yang ketiga. Kira-kira apa yang dimaksud dengan cita-cita? Yang bisa silakan. Cita-cita adalah harapan atau impian seseorang yang ingin dicapai agar kelak itu menjadi orang sukses. Wah, luar biasa. Ternyata dari anak-anak semua sudah bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan cita-cita. Sudah luar biasa. Berarti semua sudah memiliki cita-cita ya. Sesuai yang ada di layar, cita-cita adalah keinginan, ya, keinginan yang selalu ada di dalam pikiran, ya. Mencita-citakan sesuatu berarti memiliki keinginan yang sungguh-sungguh, ya. Kalau dia punya cita-cita, berarti dia harus sungguh-sungguh, bukan main-main. Karena cita-cita itu adalah tujuan hidup. Ketika Anda tidak memiliki cita-cita, Anda tidak punya tujuan hidup. Pasti ketika Anda sekolah, ya, TK, SD, SMP, ada tujuan, ya? Ada tujuan kan? Ya mungkin tidak ada tujuan. Dan tujuan itu harus bisa dicapai. Ketika Anda tidak fokus, tidak sungguh-sungguh, tidak akan tercapai tujuan Anda atau cita-cita Anda. Ya, untuk mencapai cita-cita diperlukan apa? Usaha yang luar biasa ya. Harus ada usaha. Tanpa usaha tidak akan berhasil. Oke, lanjut ya. Ya, barangkali sewaktu masih kecil, masih TK, sering ditanya, apa cita-citamu? Saya ingin jadi polisi, saya ingin jadi astronot yang bisa mendarat di bulan. Wah, begitu besarnya cita-cita kalian waktu kecil. Sekarang kalian sudah besar, sudah memiliki cita-cita. Kira-kira
Jika kembali ditanyakan kepada kalian saat ini, apa jawaban kalian? Bisa ditanya, apa cita-citamu? Pasti sudah ada ya? Sudah bisa dijawab kan? Ya sudah, oke. Kemudian lanjut. Oke, mengapa cita-cita itu penting? Selain yang ada di layar, kenapa cita-cita itu penting? Coba, kalian sekarang berpikir ya, kenapa saya harus memiliki cita-cita? Yang pasti dalam pikiran kita ada dari jawaban. Dan jawabannya kenapa kita harus memiliki cita-cita. Tadi ibu sudah bilang, cita-cita itu tujuan hidup. Ada yang bisa? Oke, silakan. Ya, karena dengan cita-cita kita memiliki tujuan hidup atau target hidup yang nantinya akan kita capai. Jadi kita bisa termotivasi. Oke, bagus. Dia sudah bisa menjawab. Ternyata dengan cita-cita kita memiliki tujuan hidup. Dengan tujuan hidup yang ada kita bisa termotivasi. Ya, kita bisa termotivasi untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan atau cita-cita kita. Oke, coba kelompok yang di sini ada yang bisa menjawab mengapa cita-cita itu penting selain yang ada di layar ini. Ayo, ada yang bisa? Ya, silakan, bagus. Karena dengan cita-cita menghasilkan kita menjadi sinar. Wah, luar biasa. Ternyata sudah mulai terbuka ya pemikirannya ini anak-anak. Oke, tapi sekarang dengan memiliki cita-cita kita punya masa depan yang bagus. Misalnya bercita-cita menjadi guru ya ibu juga cita-citanya guru dari SD disuruh mengarah menjadi guru. Dengan tercapainya cita-cita maka kehidupan kita akan lebih baik. Lebih baik dengan apa? Dengan adanya apa? Sudah ada apa? Sudah ada gaji, sudah dikasih uang dari pemerintah. Dengan cita-cita kita sudah bisa menjamin kebutuhan hidup kita. Jadi itu. Kemudian ada kelompok sana ada yang bisa menjawab mengapa cita-cita itu penting? Ayo, ada yang bisa? Karena cita-cita dapat membawa kita ke jalan hidup yang lebih baik. Ya, bagus. Oke. Luar biasa. Ternyata ini anak-anak sudah pintar semua. Berarti sudah melekat dalam pikiran bahwa cita-cita itu penting. Oke? Ya, terus. Ya. Cita-cita dan impian akan membantu kamu untuk selalu memiliki semangat hidup. Saya ingin jadi, misalnya apa ya? Kalau Cika misalnya ingin jadi apa? Polwan. Ketika sudah ada dalam pikiranmu bahwa kau ingin jadi polwan, berarti itu menjadikan kamu semangat. Misalnya setiap hari pergi ke sekolah kan, ada satu hari sudah mulai malas, tidak lagi mau sekolah, ya. Tetapi ketika ingat, saya ingin jadi polwan, saya harus semangat, harus sekolah. Setelah ini rasa malas, harus semangat sekolah. Jadi itu semangat. Oke, cita-cita akan membuat kamu termotivasi untuk selalu berusaha setiap hari, dengan adanya cita-cita. Kemudian tidak ada batas usia untuk bermimpi, untuk bercita-cita, tidak dibatasi. Sampai tua pun cita-cita tetap ada. Ya, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya cita-cita. Semua memiliki cita-cita. Oke. Yang ketiga, cita-cita bisa mengubahmu menjadi orang dermawan dan murah hati. Saat kamu berhasil mencapai impianmu, ya, saat kamu sudah berhasil, pasti ada perubahan dalam hidup. Ada atau tidak ada? Wah, sudah lebih baik. Jadi orang dermawan, orang baik hati, suka menolong, suka bantu. Karena dengan adanya dana sama kita yang sudah meraih kesuksesan, ya. Kemudian kita akan menjadi contoh bagi orang lain. Dia bagus, dia sudah mencapai cita-citanya. Tanpa kalian sadari, kalian sudah menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Yaitu. Kemudian cita-cita dapat menjadikan kamu sebagai orang yang mandiri, ya, melakukan usaha sendiri untuk meraih cita-cita. Ketika kamu memiliki cita-cita, kamu sudah bisa mandiri, kamu sudah bisa melakukan sendiri, ya, menjadi
harus tanamkan di dalam hati, benar-benar rajin, jangan ada yang malas, semangat setiap hari sekolah mengerjakan tugas ya. Oke, ada kelompok lain yang bisa? Ya, silakan. Yang pertama bersama, belajar, dan selanjutnya dibarengi dengan doa. Iya, oke bagus. Ternyata semuanya anak sudah pintar, bagus. Jangan lupa berdoa, dibarengi dengan doa. Saat kemudian berdoa, ya. Oke, ada kelompok lain, kelompok 3, ada yang bisa memberikan pendapat bagaimana cara menggapai cita-cita, ada yang bisa? Ya, silakan. Cara kita mencapai cita-cita adalah bekerja, berdoa, belajar, dan terlebih khusus mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya, bagus. Oke, tepuk tangan. Ya, oke. Dengan jawaban kalian, berarti itu jawaban yang muncul dari pikiran, dari hati, tidak main-main. Berarti kalian sudah menyadari agar supaya bisa mencapai cita-cita harus berusaha. Jadi yang bermalas-malasan, ya. Tidak ada satu keberhasilan yang kita capai kalau kita tidak berusaha. Harus berusaha, ya. Ronaldo harus berusaha untuk mencapai cita-cita. Oke? Jangan cepat merasa puas. Jangan cepat merasa puas. Jaga dan tumbuhkan cita-cita Anda dengan cara tidak merasa puas dan mengembangkan apa yang telah Anda dapatkan. Ketika Anda misalnya cita-citanya ingin jadi pemain musik, berlatih dan berlatih. Ketika sudah mahir, ya sudah santai, bisa puas, bisa sok pintar, sok boleh, sok jago ini. Jangan dulu cepat merasa puas, tetapi teruslah melatih diri, berusaha dan berusaha. Ya, jadi jangan cepat merasa puas. Oh sudah seboleh, dan sampai di tahap ini, jangan, harus terus berusaha dan berusaha. Kemudian orang yang sukses adalah orang yang mau dan berusaha untuk menjaga kepribadian yang baik dan mau untuk mengembangkannya sampai dirinya mampu untuk mewujudkan cita-cita. Menjaga kepribadian yang baik. Nah, itu salah satu, menjaga kepribadian yang baik. Itu bagaimana itu menjaga kepribadian yang baik? Tidak apa ya? Coba. Menjaga kepribadian yang baik. Salah satu cara untuk bisa menggapai cita-cita. Menjaga kepribadian yang baik. Bagaimana itu? Ada yang bisa memberikan pendapat bagaimana itu menjaga kepribadian yang baik? Apakah ketika Anda mabuk-mabukan, ini memang ras, tawuran bersama teman-teman, apakah itu bisa mendukung Anda mencapai cita-cita? Ya. Oke, sekarang yang bagaimana itu menjaga kepribadian yang baik? Ada yang bisa memberikan jawabannya? Ayo, ada yang bisa? Untuk mencapai cita-cita. Ya, oke, silakan. Berdiri. Menjaga pergaulan. Ya, oke, salah satu menjaga pergaulan yang baik, ya. Tidak boleh bergaul sembarangan. Ada lagi? Ada yang bisa? Kelompok sini ada? Ya, silakan. Dengan menjaga diri atau mengendalikan diri. Iya, bisa mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak baik. Mau melakukan itu, oh jangan, itu tidak baik. Ada yang begitu, anak-anak? Ada, ya harus bisa mengendalikan diri. Jangan sampai, oh iya teman bawa, mana Jo? Minum, Aiko, minum. Itu bukan cara untuk menggapai cita-cita. Oke, kalau mau sana ada yang bisa memberikan pendapat cara menggapai cita-cita atau menjadi kepribadian yang baik. Ya, oke. Jadi sekarang Ibu Guru akan tayangkan video ya. Jadi tolong diperhatikan. Nanti sebentar selesai videonya, Ibu Guru akan memberikan pertanyaan berkelompok atau pribadi. Jadi tolong diperhatikan. Halo teman kece, perkenalkan nama kakak Kak Eka. Sejak kecil kakak ingin sekali menjadi guru agar bisa membantu anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Sayangnya untuk mencapai cita-cita itu perjuangannya tidak mudah. Jangankan jadi guru, saat itu kakak tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMA karena masalah ekonomi keluarga. Jadi kakak berangkat sendiri ke Jakarta untuk
bekerja agar bisa melanjutkan sekolah. Syukurlah, pada akhirnya kakak bisa melanjutkan sekolah hingga menyelesaikan kuliah jurusan pendidikan sebagai lulusan terbaik dengan hasil jadi keringat sendiri, uang beasiswa, dan juga bantuan dermawan. Nah, inilah cerita singkat perjuangan kakak dalam mencapai cita-cita. Bukan untuk sombong ya, tapi motivasi. Kalau kakak bisa, kalian juga pasti bisa. Nah, di video ini kakak ingin berbagi saran supaya kamu sendiri bisa mencapai cita-citamu. Pasti teman kece pernah ditanyain, apa sih cita-citamu? Mungkin ada yang langsung bisa jawab. Biasanya karena menonjol di bidang tertentu. Misalnya mau jadi penyanyi karena jago menyanyi, atau mau jadi pesepak bola karena jagonya main bola. Tapi mungkin banyak yang sebenarnya tidak tahu, karena tidak tahu sebenarnya suka berubah berpikiran. Lihat dokter yang membantu masyarakat, kita ingin jadi dokter. Lihat polisi yang gagah berani, kita ingin jadi polisi. Terus lihat YouTuber terkenal, kita ingin jadi YouTuber. Hehe. Tapi tak mengapa, ganti-ganti pikiran wajar saja, karena usiamu masih muda. Masih ada waktu untuk belajar mengenali diri sendiri. Misalnya, kakak tahu kalau kakak merasa puas dan senang kalau bisa membantu orang lain mengerti sesuatu. Jadi, kakak tahu kalau cita-cita kakak adalah jadi guru yang mengajar di kelas dan membantu murid-muridnya mengerti ilmu pelajaran. Yang terpenting adalah terus berusaha mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Ibarat tumbuhan, kelebihan ini akan menjadi akar bagi kita untuk berjuang dalam meraih cita-cita. Supaya bisa tahu cita-cita kita juga bisa lihat kegiatan apa yang paling kita sukai. Mungkin ada yang suka memasak, menggambar, mengumpulkan alat-alat, dan masih banyak kegiatan lainnya. Coba deh, tekuni dan fokus kegiatan tersebut. Mungkin akan menjadi pekerjaan atau cita-cita kita nantinya. Kalau yang suka masak, bisa jadi koki. Kalau yang suka menggambar, bisa jadi desainer. Yang suka mengotak-atik peralatan, bisa jadi mekanik. Seru kan? Tapi ingat, untuk mencapai cita-cita tidak semudah memberi tantangan. Kita harus usaha, belajar, dan pastinya siap menghadapi tantangan yang muncul. Kira-kira apa saja tantangan yang mungkin kita hadapi? Lihat sayang videonya. Oke, sekarang ibu mau tanya sesuatu. Apa sih cita-cita kalian? Misalnya dari sana, siapa namanya ini? Ya, coba. Apa sih cita-citamu? Cita-cita saya menjadi guru olahraga. Guru olahraga? Bagus. Oke, luar biasa. Nah, kemudian di sana apa cita-citamu? Jadi guru. Oke, bagus. Ya. Oke, kita tunjuk. Silakan sampaikan cita-cita masing-masing, kira-kira dia mau jadi apa. Kelompok sini, ayo silakan. Saya ibu guru mau jadi ini, mau jadi ini. Ayo silakan. Ya. Saya ingin menjadi seorang pramugari. Pramugari, bagus. Oke, luar biasa. Ya, silakan. Apa cita-cita kalian? Ya, silakan. Bagus. Saya ingin menjadi seorang poluan. Berpoluan luar biasa. Oke. Yang lain, ayo silakan ya. Saya ingin menjadi dokter. Menjadi dokter, bagus. Ada lagi, ayo silakan. Cita-citanya apa? Saya ingin menjadi seorang pelukis. Pelukis, bagus. Pelukis terkenal nantinya. Oke, tepuk tangan. Ya. Lagi silakan. Apa ini? Oh, menjadi bagian kesehatan dia, bagus. Supaya dia obati orang-orang sakit. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Saya ingin menjadi seorang poluan. Poluan juga, bagus. Polisi wanita. Oke, ada lagi? Ya. Jadi saya ingin menjadi seorang Dokter, wah, luar biasa cita-citanya. Oke, ada lagi? saya ingin menjadi Bagus, oke itu juga cita-cita. Ada lagi ya, silakan. saya ingin menjadi Oh, bagus. Doakan untuk orang ini. Oke, ada lagi? Ya, silakan. saya ingin menjadi poluan. Poluan. Oh, bagus. Ada apa? Saya ingin menjadi seorang petani sukses. Wow, kita sukses itu juga cita-cita ya. Oke, bagus, silakan. Cita-cita saya ingin menjadi polisi. Wow, luar biasa. Oke, semua sudah punya cita-cita kita. Ya, berarti dengan adanya cita-cita, kita harus punya semangat untuk mencapai. Cuma sia-sia, cuma terucapkan selesai. Oke, dengan
menonton video tadi, Ibu Guru akan berikan kesempatan per kelompok berdiskusi. Kira-kira adakah tantangan yang kita hadapi ketika kita mencapai cita-cita, kemudian bagaimana cara untuk kita bisa melewatinya, bagaimana cara untuk kita bisa menghadapinya, tantangan-tantangan yang kita hadapi ketika ingin mencapai satu keberhasilan. Ada tadi ada? Bagaimana caranya? Tantangannya apa? Berdiskusi dengan teman-temannya. Ya, yang pertama ada tantangan tulis, tantangannya apa? Kemudian bagaimana cara untuk menghadapinya, dengan cara apa supaya cita-cita tercapai. Tantangan yang dihadapi satu kurangnya dukungan orang tua, 2 keadaan ekonomi, 3 popularitas. Cara-cara menghadapi tantangan: 1 belajar, 2 minta dukungan orang tua, 3 mencari informasi, 4 jangan lupa berdoa, 5 tidak menyerah, 6 tinggalkan rasa malas, 7 berusaha. Ya, oke, tepuk tangan. Jadi itu ada tantangan yang harus Anda hadapi, ya. Jadi itu dari kelompok 2, jawabannya luar biasa. Bagus. Kemudian yang kelompok lain, kelompok berapa ini? Kelompok berapa? 1 ya? Ya, silakan berdiri, kemudian baca dan jawab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya untuk membacakan penjelasan jawaban kami. Tantangan yang dihadapi: keterbatasan ekonomi orang tua, tidak didukung pergaulan. Cara menghadapi: kerja, rajin beribadah, berusaha sekuat tenaga atau semampumu, pantang menyerah, jangan pantang menyerah, minta dukungan. Ya, oke, bagus. Yang ketiga, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili dari kelompok saya untuk menyampaikan apa yang menjadi diskusi kami. Penghambat yang pertama masalah keuangan, yang kedua kondisi keluarga, yang ketiga tidak adanya percaya diri, yang keempat tidak adanya dukungan orang tua dan lain-lain. Upaya untuk mencapai cita-cita: yang pertama percaya diri, yang kedua menjaga kesehatan, yang ketiga mencari informasi, keempat tetap semangat, yang kelima mencari dukungan dari orang tua atau bahkan kepada orang lain, yang keenam berusaha, yang ketujuh tekun dan belajar, dan yang terakhir selalu berdoa. Ya, bagus, oke. Sesuai dengan video tadi, ada seorang anak, ada kendala yang dia temui. Kendalanya apa? Tidak dia memang orang tuanya tidak hanya dia ya. Apa tindakan yang dilakukan? Ya, dia kerja sambil dia kuliah, kerja sambil kuliah. Wah, luar biasa. Dan akhirnya dia bisa sukses. Jadi mari kita mencontoh si anak ini. Tadi ada banyak tantangan, terutama biaya itu yang kami biaya. Jadi ingat, ketika ada kemauan pasti ada jalan. Mari kita berusaha mengerjakan tangan dengan kerja keras, ya, jangan pantang menyerah. Ya, oke, bagus. Nah, saat ini Ibu akan membagikan LKPD. LKPD untuk siswa. Jadi kerjakannya masing-masing. Tulis nama, kelas, tulis kelas 7 ya, kelas 7, tulis kelas 7. Topik layanan dekat di masa depan.
Nama kelas, nama siapa kelas 7 hari ini tanggal 6. Kemudian topik layanan cita-citaku di masa depan. Ingin jadi apakah kamu kelak? Tulis kalian ingin jadi apa. Kemudian apa yang akan kamu lakukan agar cita-citamu tercapai? Ya, kamu ingin jadi apa? Silakan isi. Topik layanan cita-citaku di masa depan. Yang pertama langsung saja saya ingin jadi penyanyi, nah begitu. Saya ingin jadi misalnya pelukis. Ya, singkat saja. Kemudian yang kedua apa? Ingin jadi apakah kamu kelak? Sudah. Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan agar cita-cita tercapai? Ya, silakan isi. Ya, singkat lebih jelas ya. Kemudian yang ketiga, kira-kira pengalaman atau keterampilan yang telah kamu peroleh. Ya, kalau berapa yang sudah? Kamu satu? Sudah, bagus. Jangan lagi. Ya, sekarang naik, jangan maju. Teman-teman, kita lihatkan presentasi dari kelompok 1. Ya, silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk membacakan jawaban kami di LKPD. Ya, silakan. Kalau dua. Ingin jadi apakah kamu kelak? Saya ingin menjadi diplomat. Apa yang akan kamu lakukan agar cita-citamu tercapai? Itu belajar, berdoa, berusaha, pantang menyerah, dan optimis. Pengalaman atau keterampilan yang telah kamu peroleh dalam bidang musik, akademik, dan kesenian. Hambatan dan tantangan yang mungkin dihadapi, keterbatasan ekonomi orang tua, tidak mendapatkan dukungan, tidak percaya diri, dan diremehkan. Ya, oke, silakan yang lain. Bagus. Yang lain bisa silakan. Ingin jadi apakah kamu kelak? Saya ingin menjadi guru. Apa yang akan kamu lakukan agar cita-cita tercapai? Berdoa dan giat belajar. Pengalaman atau keterampilan yang telah kamu peroleh, memasak dan bermain voli. Hambatan dan tantangan yang mungkin dihadapi, keterbatasan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan jawaban kami. Itu ingin jadi apakah kamu kelak? Kedepannya saya ingin menjadi seorang perempuan. Apa yang kamu lakukan agar cita-cita kamu tercapai? Giat belajar dan selalu berdoa. Tidak mudah menyerah, menjaga kesehatan dan minta dukungan orang tua. Pengalaman atau keterampilan yang telah kamu peroleh, menggambar dan berpuisi. Hambatan dan tantangan yang mungkin dihadapi. Kurangnya dukungan orang tua, keadaan ekonomi dan kurangnya kesehatan. Ya, silakan berikutnya. Ingin jadi apakah kamu kelak? Ingin menjadi seorang wanita. Apa yang akan kamu lakukan agar cita-cita kamu tercapai? Belajar dengan tekun, berusaha dan berdoa. Pengalaman atau keterampilan yang telah kamu peroleh, kesenian bermain bola dan memasak. Hambatan dan tantangan yang mungkin kamu. Evaluasi hasil. Jadi ini dijawab masing-masing ini. Sebentar ini dikumpulin. Terusnya sama ini.
akan menyimpulkan materi layanan yang sudah dipaparkan tadi, yang sudah Ibu sampaikan tadi. Oke, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Oke, bagus. Jadi dengan cita-cita kita bisa memberi kebutuhan hidup, target hidup, akan kita capai depannya. Jadi kita bisa termotivasi untuk terus berusaha, belajar, dan terlebih lagi kita bahagia dengan doa. Nah, dengan cita-cita tersebut, akhirnya kita bisa menjadi orang sukses. Bagus, oke, tepuk tangan. Yang lagi yang bisa? Oke, baik, sekarang kita menyimpulkan bersama-sama ya. Dengan memiliki cita-cita, kita memiliki tujuan hidup. Manusia hidup harus memiliki tujuan hidup, ya, harus memiliki tujuan hidup. Tidak mudah mencapai sebuah cita-cita, pasti ada tantangan, dan tantangan itu kita harus lewati. Tidak bisa tidak, harus kita lewati untuk mencapai sebuah cita-cita atau keinginan. Jadi jangan mudah menyerah. Proses pelayanan pada saat ini hanya sampai di sini. Untuk itu kita akan berdoa. Tadi ketua kelas yang berdoa, sekarang gantian sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih dari administrasi mereka. Biarlah pelajaran yang diberikan kami dapat paham. Menurut Tuhan kami sangat baik. Amin. Terima kasih. Bagus ya Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak semua yang sudah hadir di tempat ini, dan harapan Ibu kiranya semoga apa yang sudah disampaikan kita ingat-ingat ya, kita lakukan dalam kehidupan kita, terutama sudah mengungkapkannya apa yang menjadi hambatan kita harus bisa lewati untuk mencapai sebuah cita-cita ya. Oke, selamat siang.